Kata penasehat ahli Kapolri, polisi terancam dibubarkan jika Ferdy Sambo divonis bebas. Penasehat ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Muradi mengatakan bisa jadi institusi kepolisian dibubarkan jika Ferdy Sambo divonis bebas dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Nofriansyah Yosua Huta Barat nanti. Peristiwa pembubaran institusi kepolisian yang pernah terjadi di Guatemala saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya. Kalau sampai akhirnya bebas secara hukum, orang rasa keadilannya tercerabut. Saya kira, akan menjadi, seperti di Guatemala, kata Muradi dalam acara Back to BDM di Kompas.id, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Muradi menceritakan, di Guatemala institusi kepolisian terpaksa dibubarkan dan dibentuk kesatuan baru. Semua tingkat kolonel atau komisaris besar diberhentikan dan pemerintah Guatemala membuat pimpinan baru yang dianggap bersih dan bisa dipercaya. Di sana polisinya dibubarkan kemudian akhirnya dibuat kesatuan baru, semua kolonel ke atas diberhentikan dan diangkat pimpinan baru dan kemudian jadi isu menarik, karena pada akhirnya memotong dua generasi itu menjadi keniscayaan, papar Muradi. Itulah sebabnya polisi harus serius menangani kasus Ferdy Sambo. Karena dengan keseriusan Polri, kepercayaan publik bisa dikembalikan. Kedua ini, kasus Sambo, kan pertanggungjawaban beliau, Kapolri, ke Presiden. Ini maaf seperti melempar kotoran ke Presiden kalau sampai yang dikatakan, Ferdy Sambo bebas dari hukuman, muncul, imbu Muradi. Karena menurut saya semua terang benderang, semua sudah bicara tinggal kemudian bagaimana prosesnya, pungkas dia. Adapun Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo, Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Polri telah menetapkan Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Bribka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Atas perbuatan mereka, kelima tersangka itu dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaktub dalam pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Kabar yang kedua, Ferdy Sambo bisa lolos jeratan hukum pembunuhan, karena hal nggak disangka-sangka ini, ternyata. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan ada kemungkinan Ferdy Sambo bisa lolos dari jerat hukum kasus pembunuhan Brigadir J. Diketahui, dalam kasus tersebut, Ferdy Sambo diduga memberi perintah Baradae untuk menembak Brigadir J. Mengenai perintah tersebut, Ahmad Taufan menilai bahwa bukan berarti harus membunuh Brigadir J. Perintah tersebut menembak, bukan membunuh. Kata Taufan, persepsi inilah yang bisa dipakai Ferdy Sambo untuk terbebas dari jerat hukuman pembunuhan. Ketika di hadapan hakim, Ferdy Sambo mungkin saja mengatakan dirinya tidak memberi perintah untuk membunuh Baradae. Taufan mengatakan alasan itu bisa digunakan Ferdy Sambo, karena dia hanya memberi perintah ajudannya untuk menembak bukan membunuh Yosua. Taufan menduga mantan Kadif Propam itu akan mengatakan jika dirinya tidak membunuh. Saya, bisa jadi alasan Ferdy Sambo, suruh tembak itu lututnya bukan bunuh, Brigadir J. Kan bisa gitu, ujar Taufan dilansir suara.com dalam wawancara di kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Ketua Komnas HAM itu juga menilai bisa saja perintah penembakan Ferdy Sambo itu menembak di bagian tubuh yang tidak membahayakan. Seperti, pada bagian kaki atau juga tangan Brigadir J. Kalau dia, Baradae, menembak di bagian yang tidak membahayakan, kan tidak bisa dibilang membunuh, kata Taufan. Misalnya di bagian jari, Brigadir J. Itu kan nggak bisa disebut membunuh karena jari, ucap Taufan. Di sanalah, Baradae bisa jadi salah persepsi dan tafsir atas perintah Ferdy Sambo terkait kata menembak pada Brigadir J. Sambo bilang, tembak Kart, Baradae, tembak Kart, bukan, bunuh Kart, ungkap Taufan. Sambo kan bilang tembak, Brigadir J, biar bisa bikin jera agar tidak bunuh istri saya, tuturnya. Ini Richard, Baradae, salah tangkap hingga tembak sampai mati, Brigadir J, katanya. Kabar yang ketiga, Kapolri tegaskan Ferdy Sambo memang sudah punya niat membunuh Brigadir J.
Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo blak-blakan mengungkap detik-detik penembakan yang dilakukan Baradae terhadap Brigadir Yosua atau Brigadir J. Jenderal Sigit juga mengungkapkan bagaimana kronologi saat Baradae dipanggil oleh Ferdy Sambo ketika berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling. Ferdy Sambo, terang Kapolri memang memiliki tekad untuk membunuh Brigadir J. Tekad membunuh disampaikan Ferdy Sambo saat meminta Baradae menghadap. Saat itu Richard dipanggil, apakah yang bersangkutan siap untuk membantu karena saat itu FS menyampaikan, saya ingin bunuh Yosua, kata Listio. Setelah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan oleh Ferdy Sambo, Baradae pun mengiyakan perintah atasannya itu untuk terlibat. Baradae justru ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus ini. Setelah beberapa hari kasus ini mencuat, Kapolri dengan tim sus memanggil khusus Baradae saat pertemuan pertama. Baradae berupaya menguatkan skenario seperti yang diinginkan Ferdy Sambo bahwa terjadi tembak-menembak. Baradae, sempat saya panggil juga di hadapan tim sus. Saya tanyakan, kronologi tewasnya Brigadir J, dan dia pada saat itu mau menjelaskan memperkuat skenario FS, Ferdy Sambo, katanya dalam program Satu Meja yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 8 September tahun 2022. Namun, setelah dirinya melakukan mutasi dan pencopotan terhadap perwira yang diduga terlibat dalam kasus ini, Baradae baru berani merubah keterangannya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Listio mengungkapkan bahwa Baradae tidak mau dipecat sebagai aparat kepolisian. Kemudian disampaikan ke saya tidak mau dipecat, cerita Listio. Di hadapan tim sus, kata Kapolri, Richard Eliezer kemudian menjelaskan kronologi penembakan tersebut melalui sebuah tulisan. Dia menulis tentang kronologis secara lengkap. Di situ, kita kemudian mendapat gambaran bahwa peristiwa yang terjadi bukan tembak-menembak, kata Listio Sigit. Kabar yang keempat. Kata Johnson Panjaitan, mencekam, Mabes Polri ketar-ketir ketika menangani kasus Ferdy Sambo. Baru-baru ini pengacara Brigadir J, Johnson Panjaitan hadir pada podcast Refly Harun. Johnson Panjaitan hadir dalam podcast Refly Harun sebagai bintang tamu acara tersebut. Pada podcast tersebut, Johnson menceritakan pengalamannya ketika dirinya menangani kasus Ferdy Sambo. Johnson Panjaitan menceritakan bahwa betapa mengerikannya penanganan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Johnson mengatakan, dirinya pernah dijaga ketat oleh Brimob bersenjata lengkap ketika dirinya membuat laporan ke Mabes Polri. Dia mengungkapkan bahwa dirinya dijaga secara ketat ketika membuat laporan pada pihak Mabes Polri. Tapi kali ini kami datang penjagaan ketat, bukan penjagaan ketat yang biasa, kata-kata Johnson Panjaitan sebagaimana dikutip Purwakarta News dari kanal YouTube Refly Harun, Kamis tanggal 15 September tahun 2022.